とえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいんです。それが僕の全てです。 Rock Lee, seorang shinobi yang tidak memiliki bakat. Dia tidak bisa ninjutsu dan juga tidak bisa genjutsu. Dia terus-menerus direndahkan oleh rekan seangkatannya bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang shinobi sejati. Rock Lee hidup di mana memiliki bakat adalah sesuatu yang normal. Dia dibesarkan di lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang hebat dan jenius. Tapi Rock Lee, dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak memiliki keistimewaan apapun. Dia bahkan tidak lahir dari keluarga yang memiliki nama besar dan kemampuan khusus. Bagi Rock Lee, dunia sangatlah tidak adil. Namun setelah akademi, Rock Lee bertemu dengan Might Guy, seseorang yang sangat mirip dengannya. Orang yang sangat mempercayai kekuatan dari kerja keras. Dan yang paling penting, dia adalah satu-satunya orang yang percaya dengan potensi yang dimiliki Lee. Dialah satu-satunya yang percaya dengan Rock Lee. Guy Sensei melihat dirinya sendiri di dalam Lee. Dia bahkan berkata bahwa tujuan hidupnya, jalan ninjanya adalah untuk membuat Lee menjadi ninja yang luar biasa. Pertemuan mereka memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan Lee. Kehadirannya membantu Lee untuk menemukan arti dalam hidup, membantunya membangun filosofi yang dimiliki Rock Lee sekarang. Dan di video ini kita akan membahas dengan detail mengenai filosofi Rock Lee, membahas dengan dalam mengenai sifatnya yang pantang menyerah dan sanggup menanggung banyak derita demi mencapai mimpinya. Di sini kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara hidup tanpa harus bergantung dengan bakat. Rock Lee baru benar-benar diperkenalkan dan diperlihatkan kemampuan bertarungnya ketika ia menantang Uchiha Sasuke di ujian Chunin. Dan kita semua pasti setuju kalau impression yang diberikan sangat bagus di sini. Dia dengan penuh percaya diri berkata kepada Sasuke bahwa dirinya merupakan genin terkuat, walaupun dia sebenarnya hanya ingin memprovokasi Sasuke supaya mau bertarung dengan serius ketika melawannya. Ia sendiri mengakui bahwa genin terkuat adalah Neji, teman satu tim sekaligus rivalnya. Rock Lee menantang Sasuke untuk membuktikan apakah dirinya yang tidak mempunyai bakat ini bisa mengalahkan seseorang yang berasal dari salah satu klan terkuat. Apakah tekniknya yang selama ini ia latih mampu melawan orang jenius? Rock Lee mengatakan bahwa di dunia ini ada dua tipe orang kuat, yaitu tipe jenius dan pekerja keras. Tentu dirinya termasuk ke dalam tipe yang terakhir. Rock Lee sangat bersemangat ketika ia menantang Sasuke. Dia sangat ingin membuktikan dirinya, sangat ingin meyakinkan dirinya bahwa kerja keras dan usahanya selama ini tidaklah sia-sia. Sampai-sampai ia berani melawan perintah dari gurunya, Guy Sensei. Perintah untuk tidak menggunakan teknik terlarang miliknya. Di sini, di pertarungan pertama mereka, Sasuke terlihat kewalahan. Meskipun ia telah mengeluarkan mata Sharingan miliknya, tetap saja ia tidak bisa mengikuti kecepatan Rock Lee. Ketika pertama kali menonton episode ini, kita diberikan kesan bahwa Rock Lee bukanlah karakter yang lemah. Kita saat itu justru menganggap dia itu sebagai karakter kuat dan misterius yang masih menyembunyikan banyak kemampuan hebat. Di pertarungan ini, Rock Lee menang. Dia berhasil menunjukkan dan membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi yang dia miliki selama ini tidaklah sia-sia. Dia berhasil membuktikan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi shinobi yang hebat. Dan kemudian, pertarungannya melawan Gaara di ujian Chunin. Pertarungan Rock Lee melawan Gaara adalah salah satu pertarungan yang paling disukai dan paling populer dalam serial Naruto. Dan alasannya adalah, selain pertarungannya yang epic, kita semua, para penonton, dibuat relate dengan Rock Lee. Kita semua pasti pernah merasa tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki bakat dalam suatu hal. Dan dalam dunia Naruto, Rock Lee adalah yang paling dekat yang bisa mewakili kita. Dan dalam pertarungan ini, kita dapat melihat dua sisi yang sangat berbeda. Gaara adalah orang yang sempurna. Dia berbakat, dia ditakuti semua orang karena memiliki kekuatan yang sangat besar mulai dari dirinya kecil. Berbeda dengan Lee yang tidak bisa apa-apa. Yang bisa dilakukan hanyalah mengandalkan kerja keras dan dedikasi yang dia miliki. Di saat Rock Lee meminta izin untuk melepas pemberat kakinya, reaksi kita semua sama dengan semua orang yang menonton pertarungan ini. Memang seberat apa pemberat itu sampai-sampai itu nanti bisa membuat perbedaan. Dan di saat dia melepasnya, reaksi kita juga sama. Di saat itu terlepas, Lee menunjukkan kecepatannya. Kecepatan yang dapat menembus perlindungan sempurna milik Gaara. Di sini dia memperlihatkan hasil jerih payahnya. Dan ketika Rock Lee mampu membuka gerbang keempat dari Hachimon Tonku, Kakashi terlihat sangat terkejut sampai-sampai ia berpikir bahwa Rock Lee adalah seorang jenius. Dan di saat dia membuka gerbang kelima, disitulah kita melihat bahwa dia rela membuat hidupnya dalam bahaya, rela membuat masa depannya dalam bahaya demi bisa memenangkan pertarungan ini. Inilah yang disebut dengan determinasi. Inilah yang namanya mencoba mencapai mimpi. Dan di saat dia sudah hampir tidak sadarkan diri, dengan kaki yang hampir hancur, dia tetap berdiri dan bersiap membuat hidupnya dalam risiko demi mengalahkan Gaara. Meskipun pada akhirnya Rock Lee tetap kalah, tetapi kita tetap merasa kagum dan menaruh hormat kepadanya. Dari awal, Rock Lee ingin membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi shinobi yang hebat, walaupun dia tidak bisa menguasai ninjutsu maupun genjutsu. Dan di scene ini, dia bisa.
Gaara adalah orang yang tidak bisa disentuh, tidak ada yang bisa melewati pertahanan absolut miliknya. Dan Gaara adalah orang yang sangat ditakuti, bahkan dia ditakuti oleh saudaranya sendiri. Dan ketika Rock Lee melawannya, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia hanya melihat Gaara sebagai langkah untuk mencapai mimpinya. Ya, Rock Lee memang kalah, tapi dia membuktikan bahwa dia yang tidak memiliki bakat pun bisa lebih baik dari mereka yang berkata bahwa diri mereka adalah seorang shinobi yang hebat. Dan yang paling penting, dia tetap memegang filosofinya dan terus berpegang teguh pada semangat dan kerja kerasnya. Dia adalah orang pertama yang mampu melukai Gaara, orang pertama yang membuatnya bertarung dengan serius. Dan bukan hanya itu, ia bahkan sanggup membuat Gaara terpojok. Ketika menonton episode ini, kita tidak melihat Rock Lee sebagai sosok yang lemah dan tidak berbakat. Kita bahkan tidak akan menganggap kelemahan Rock Lee yang tidak bisa menggunakan ninjutsu dan genjutsu itu serius. Kita dibuat kagum oleh kemampuan taijutsu dan kegigihan yang dimilikinya. Rock Lee merupakan seseorang yang penuh semangat dan memiliki disiplin yang tinggi. Ia selalu melatih dirinya setiap hari. Gai Sensei bahkan mengatakan kalau Lee adalah seorang jenius dalam bekerja keras. Lee bahkan tetap berlatih meskipun sedang terluka parah akibat pertarungannya melawan Gaara. Lee memiliki peraturan yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Ketika ia tidak bisa melakukan 200 kali push up, maka sebagai hukumannya ia harus bisa melakukan 200 kali sit up. Dan bila ia tidak bisa meraihnya juga, maka ia harus berlatih menendang pohon sebanyak 200 kali. Dan begitulah seterusnya. Dia bisa sangat keras terhadap dirinya sendiri. Ia terus mendorong batasan dan berharap suatu hari nanti ia akan bisa menghancurkan batasan itu. Meskipun sikapnya ini terlihat keren dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pekerja keras, namun di beberapa momen kita tahu bahwa sikap keras kepalanya ini tidaklah selalu baik. Rock Lee di sepanjang serial ini diperlihatkan terus berjuang dan melatih fisiknya. Alih-alih mengeluh terhadap keterbatasannya itu, ia lebih memilih fokus untuk mengembangkan apa yang ia punya. Rock Lee terus berusaha mengejar mimpinya. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun dia tidak bisa menggunakan ninjutsu dan genjutsu, ia tetap bisa menjadi ninja yang hebat. Mungkin hal inilah yang membuat Rock Lee menjadi salah satu karakter terpopuler di anime Naruto. Meskipun memiliki banyak kekurangan, tetapi ketekunan dan kerja kerasnya mampu menutupi dan seakan menghipnotis kita untuk tidak menyukainya. Sepertinya kelemahan yang Rock Lee miliki justru malah membuat ia terlihat unik, dan setiap usaha yang ia lakukan mampu membuat para penonton pun terpacu. Salah satu alasan kita dulu tidak menyukai Boruto adalah bagaimana shinobi pada masa itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa tanpa harus berusaha dengan kuat. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan Rock Lee. Kita melihat dia berusaha, kita melihat dia merasa kesusahan, kita melihat pertarungannya melawan dirinya sendiri, dan itu yang membuat kita suka dengannya. Ditambah dengan kemampuannya mengatasi tekanan dan rasa sakit yang tinggi, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Gaara dalam ujian Chunin. Ia tidak mudah menyerah, dia terus bertarung bahkan setelah mengalami cedera serius. Rock Lee juga memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk menjadi ninja yang hebat. Ia tidak akan pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, atau ketika dihadapkan pada kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh kebanyakan orang. Kemauan dan tekad yang kuat ini membuat Rock Lee menjadi seorang yang sangat disegani dan dihormati. Jadi tidak aneh bila ia menjadi karakter yang populer dan disukai banyak orang. Rock Lee merupakan karakter yang selalu ceria dan dipenuhi semangat. Ia mengadopsi kepribadiannya itu dari Gai Sensei. Baik sikap, cara berpikir, cara berpakaian, bahkan sampai perilakunya yang aneh pun ia dapatkan dari guru dan sang inspirator terbesar di hidupnya itu. Namun, di anime Naruto di episode ke-98, saat Tsunade mengatakan bahwa Rock Lee tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai ninja dan lebih baik ia mencari mimpi yang lain, Tsunade mengatakan bahwa meskipun operasi dilakukan, kemungkinan keberhasilannya tidak lebih dari 50%. Dan jika gagal, maka nyawa Lee adalah taruhannya. Rock Lee yang biasanya semangat dan dipenuhi senyuman, mulai terkulai lemas dan hanya bisa tertunduk, berjalan layaknya zombie yang tidak memiliki tujuan. Momen ini mungkin merupakan titik terberat di hidupnya. Sedari dulu, Lee sudah menjadi bahan ejekan. Ia sudah terbiasa dicemooh dan dipandang sebelah mata. Lee sadar bahwa dirinya memang tidak memiliki bakat. Ia juga bukan berasal dari klan kuat seperti Sasuke dan Neji, tidak juga memiliki orang tua hebat seperti Naruto, dan ia juga tidak diberkati kejeniusan seperti Shikamaru. Di segala kekurangan dan kelemahannya itu, jarang sekali Rock Lee diperlihatkan marah ataupun mengeluh, apalagi mencaci dunia yang tidak adil terhadapnya. Setauku, Rock Lee diperlihatkan mengeluh hanya 2 kali saja sepanjang serial ini berlangsung, yaitu ketika ia pertama kali melawan Neji dan ketika ia mengetahui bahwa kondisi yang dideritanya tidak memungkinkan ia untuk terus menjadi ninja. Saat pertama kali ia kalah melawan Neji, Rock Lee terlihat sangat frustasi. Ia mempertanyakan kenapa ia tidak bisa mengalahkan mereka, orang-orang jenius itu.
Dia bertanya, apakah kerja keras benar-benar akan mendapat ganjarannya setimpal? Dan saat ini, ketika dia diharuskan untuk berhenti mengejar mimpinya itu, ia kembali menghadapi keputusasaan. Untuk kedua kalinya, Lee kembali dibenturkan dengan kenyataan pahit. Ia dipaksa menerima dan menyerah terhadap mimpinya. Rock Lee menyadari bahwa di keadaannya saat ini, mau seberapa keras pun ia berusaha, tetap tidak akan dapat merubah apapun. Dia kembali mempertanyakan, apakah benar kerja keras akan memberikanmu imbalan yang setimpal? Bayangkan saja, Rock Lee terus berusaha meraih mimpinya meskipun ia dibatasi oleh segala kekurangan. Ia terus melatih taijutsunya seperti orang gila karena hanya itulah yang ia punya. Hanya ketekunan dan semangat untuk terus berjuang yang ia miliki. Dan saat orang-orang menyuruhnya untuk berhenti, tentu saja wajar kalau ia merasa frustasi. Kita tidak akan bisa mengetahui seberapa menderitanya Lee saat sesuatu yang telah ia perjuangkan sejak lama, sesuatu yang sudah melekat dan satu-satunya hal yang ia punya, tiba-tiba saja diambil darinya. Rock Lee yang selalu semangat juga bisa rentan. Dia bisa mengakui ketika dia merasa bahwa dia tidak cukup baik atau merasa bahwa dia sedang tersesat dan tidak yakin kepada dirinya sendiri. Dia mau mengakuinya di saat dia merasa tidak berdaya. Di saat dia menangis mengatakan bahwa dia merasa lemah, kita merasa tersentuh. Karena rasa sakit dari merasa tidak cukup baik atau tidak akan pernah menjadi cukup baik bisa membuat kita hancur. Dan fakta bahwa dia bisa mengungkapkan semua ini dan tetap memiliki keberanian yang tinggi adalah yang membuat dia sangat menginspirasi. Dan di Naruto Shippuden episode ke-451, ketika semua orang terkena Mugen Tsukuyomi, sekilas kita diperlihatkan mimpi Rock Lee, di mana dalam mimpinya itu ia berhasil mengalahkan Naruto dan Neji dan berhasil membuat Sakura jatuh cinta kepadanya. Sungguh, hal ini seakan ingin menggambarkan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak akan dapat digapai mau seberapa keras pun kita berusaha. Mimpinya ini sebenarnya menunjukkan hal-hal yang tak mungkin Lee dapatkan di dunia nyata. Kita semua tahu pada kenyataannya, Rock Lee tidak akan bisa mengalahkan Naruto yang sudah terlampau kuat itu. Mengalahkan Neji pun terbilang sangat sulit, dan sekarang Neji telah mati yang secara otomatis membuat mimpinya tidak mungkin dapat terwujud. Apalagi membuat Sakura jatuh cinta. Kita tahu hal itu sudah mustahil dari awal. Hal ini sangat menarik. Pasalnya dalam adegan yang sekilas itu, kita bisa mengetahui hasrat terpendam dan sesuatu yang Lee dambakan. Dan hal ini terbilang menyedihkan karena Lee sendiri tahu bahwa mimpinya tak akan pernah terwujud. Dalam sudut pandang yang lebih pesimis, kelemahan Rock Lee dalam hidup tanpa bakat dapat dilihat sebagai keadaan yang sulit untuk diatasi. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan kompetisi seperti dunia shinobi, kemampuan fisik dan keahlian menjadi sangat penting untuk meraih kesuksesan dan mencapai tujuan. Sebagai seorang shinobi, Rock Lee memiliki keterbatasan dalam menggunakan jutsu dan teknik lainnya. Ini membuatnya lebih sulit untuk bersaing dengan shinobi lain yang memiliki keahlian dalam berbagai jenis teknik. Meskipun dia berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan fisik dan taijutsunya, namun itu saja tidak cukup untuk menyaingi shinobi lain yang memiliki bakat alami dalam berbagai jenis teknik. Lebih dari itu, kelemahan Rock Lee dalam hidup tanpa bakat juga mempunyai rentan terhadap kegagalan dan kesulitan. Karena tidak memiliki bakat khusus, Rock Lee harus bekerja lebih keras dan mengorbankan banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kemampuannya. Kita bisa melihat perbedaan besar antara mereka yang memiliki bakat dan yang tidak. Di episode Naruto ke-66, kita diperlihatkan Sasuke bisa memiliki gerakan dan kecepatan yang sama dengan Rock Lee hanya dengan berlatih selama 1 bulan saja. Sedangkan di sisi lain, Lee membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa memiliki kecepatan itu. Kenyataan memang terkadang kejam. Ia bisa membuat semua usaha kita terlihat sia-sia. Ia bisa bertindak sangat tidak adil. Kenyataan ini seringkali memberikan rasa kesal dan iri terhadap mereka yang lebih beruntung. Di awal-awal serial Naruto, mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa Rock Lee merupakan karakter terkuat di generasinya. Namun seiring berjalannya cerita, kita mengetahui bahwa ternyata banyak karakter yang lebih kuat, lebih jenius dan lebih spesial darinya. Malahan Lee merupakan karakter yang memiliki banyak kelemahan. Dan penulisnya sendiri, Masashi Kishimoto, awalnya mendesain Lee untuk melambangkan kelemahan manusia. Tetapi di segala kekurangan dan kelemahannya, di segala ketidakberuntungan yang menimpa Lee, dia memiliki keberuntungan terbesar yang ia peroleh. Dia memiliki guru sehebat Gai Sensei. Dikala orang lain menyuruhnya untuk berhenti menjadi ninja dan menyerah terhadap mimpinya itu, Gai mengatakan kepada Lee untuk terus berjuang dan segera menjalani operasi. Gai Sensei mengatakan kalau Lee kehilangan mimpinya, maka ia akan lebih menderita daripada apa yang ia rasakan sekarang. Dia mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang bodoh yang tidak bisa hidup jika kehilangan jalan ninjanya. Gai Sensei bahkan mengatakan, jika dari sekian banyaknya kemungkinan terjadi kegagalan, ia ingin mati bersama Lee.
Rock Lee dan Gai Sensei memiliki hubungan yang sangat dekat dalam serial Naruto. Dari sudut pandang Rock Lee, Gai Sensei adalah guru yang sangat ia hormati dan dijadikan sebagai panutan dalam hidupnya. Rock Lee mengagumi Gai Sensei sebagai seorang guru yang hebat yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia selalu berusaha untuk meniru dan mengejar keteladanan yang ditunjukkan oleh Gai Sensei, termasuk kemampuan fisik yang luar biasa dan semangat juang yang tinggi. Gai Sensei juga menjadi sosok yang memberikan motivasi dan dorongan bagi Rock Lee untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya. Di saat semua orang mengabaikannya, Gai Sensei lah yang memberikan Rock Lee perhatian. Di saat semua orang mengatakan agar Lee menyerah terhadap mimpinya, Gai Sensei lah yang memberikan Lee dukungan dan semangat. Gai Sensei lah yang selalu ada untuknya, yang selalu percaya padanya, dan dia adalah seseorang yang rela mati untuk membukakan jalan agar Lee bisa meraih mimpinya. Gai Sensei sendiri mengatakan bahwa mimpinya adalah untuk membantu Lee menjadi ninja yang hebat. Selain itu, Rock Lee juga merasa terhubung dengan Gai Sensei karena mereka berdua memiliki kelemahan yang sama, yaitu keterbatasan dalam menggunakan jutsu. Gai juga tidak bisa menggunakan ninjutsu maupun genjutsu, tetapi dia berhasil menjadi shinobi yang tangguh dengan mengandalkan kemampuan fisik yang luar biasa dan kemampuan taijutsu yang hebat. Hal ini menginspirasi Rock Lee untuk menjadi lebih kuat dan tidak merasa minder karena keterbatasannya itu. Inilah yang membedakan kita dengan Rock Lee. Meskipun kita menganggap diri kita sama-sama tak memiliki bakat, tetapi Rock Lee memiliki sosok guru yang luar biasa, yang selalu memberikannya semangat dan sikap pantang menyerah. Ia memiliki guru yang terkadang bisa menjadi sosok seorang ayah ataupun sahabat, dan bahkan idola yang ingin dia kejar. Rock Lee tidak datang dari keluarga dengan nama besar atau memiliki kelebihan genetik tertentu. Dia adalah yang paling tidak memiliki kelebihan apapun di antara rekan seangkatannya. Namun, dia tetap bisa berdiri melawan orang berbakat tanpa takut. Dia melawan para jenius. Dia melawan seorang Hyuga, Uchiha, dan bahkan seorang Jinchuriki. Karakter Lee dipresentasikan dengan indah dalam scene di mana dia tetap berdiri tegak siap bertarung, di mana dia sudah tidak sadarkan diri dan tubuhnya yang sudah hancur melawan orang paling mengerikan dalam angkatannya. Dia rela membuat nyawanya dalam bahaya demi menjaga nilai yang dipegang. Sebesar inilah determinasi yang dia miliki. Sekuat inilah dia mau bertarung demi mencapai mimpinya. Ceritanya membuktikan bahwa memang kerja keras tidak selalu bisa mengalahkan bakat, tapi kerja keras itu sendiri adalah bentuk dari keberhasilan. Karena fakta bahwa kerja keras mengajarkannya untuk bisa kuat, mengajarkannya untuk tetap bersabar, tidak pernah menyerah. Inilah yang membentuk dirinya, membentuk Rock Lee. Terima kasih.